Ya, bukti audit ya ini adalah bukti yang harus diperoleh oleh auditor ya dalam rangka dia memperoleh tadi ya keyakinan itu ya, ya dalam memperoleh assurance ya tentang eksisten ya kejadiannya tentang kelengkapannya dan seterusnya itu kita harus mendapatkan bukti audit. Nah, kemudian bukti audit itulah dituangkan di dalam kertas kerja audit ya. Nah, ini juga merupakan standar audit ya. Jadi standar audit itu harus ada bukti auditnya apa dan dituangkan di dalam kertas kerja audit. Ya. Nah, jadi sifat suatu bukti bukti itu adalah setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi tersebut diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Ya, jadi informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan ya kan apakah informasi tersebut dinyatakan ya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Penggunaan bukti tidak hanya dilakukan oleh auditor ya, jadi hampir semua profesi itu juga biasanya ada bukti-bukti ya yang harus disajikan. Ya, ilmuwan, apalagi ilmuwan ya harus ada bukti, ya mungkin melakukan penelitian ada sumbernya, ya, sumbernya harus valid, ya bukan ngarang-ngarang gitu ya. Itu apa? Mungkin pengacara dia juga melakukan apa? Pendampingan kepada kliennya itu juga harus ada bukti-bukti. Ya. Itu adalah sifat suatu bukti, ya karakteristik eh, legal case, ya, karakteristik dari bukti, dari scientific experiment, legal case, dan audit financial statement. Ya, ini masing-masing karakteristiknya ya. Misalnya penggunaan bukti ya, kalau eh, tujuannya adalah untuk penggunaan eviden atau bukti itu, kalau scientific experiment ya menentukan dampak dari penggunaan obat misalnya. Ya, ini testing dalam pengujian obat ya misalnya. Ya. Maka dia menentukan dampak dari penggunaan. Kalau di dalam legal ya, misalnya ada apa, kasus pencurian, ya memutuskan dia bersalah atau tidak, ya memutuskan dia bersalah atau tidak. Ya, jadi buktinya itu untuk menentukan dia bersalah atau tidak. Kalau di pengujian obat dia untuk melihat efeknya atau dampaknya. Sedangkan kalau di dalam audit laporan keuangan, bukti itu diperlukan untuk menentukan apakah laporan keuangannya itu wajar disajikan. Ya, jadi itu tujuan eh, apa kita bisa melihat bagaimana perbedaan tujuan dari bukti itu meskipun sama-sama digunakan ya di dalam profesi lain ya tetapi tujuan penggunaannya berbeda-beda. Ya, ini secara sifat ya dihasilkan dari eksperimen yang berulang. Ya, kalau dalam kasus hukum direct evidence dan testimoni dari saksi ya dan pihak-pihak yang terlibat. Kalau dalam audit ya tipe-tipe dari bukti audit digeneralisasi oleh auditor. Ya, jadi misalnya auditor itu harus bukti auditnya berupa invoice ya untuk menguji penjualan atau piutang. Harus ada invoice. Ya, nah, invoice itu berbagai macam invoice itu bisa digeneralisasi ya, misalnya hanya diambil sebagai sampel. Ada 1.000 atau 10.000 invoice, ya udah ambil sampelnya 100, ambil sampelnya 200 dan sebagainya ya. Nah, kemudian dilakukan generalisasi. Ya dan seterusnya ya, pihak-pihak yang terlibat ya ilmuwan, pengacara atau juri, kemudian ini auditor, konklusinya ya sifat dari kesimpulan ya kemudian tipe dari konsekuensi dari apabila eh, apa kesimpulannya salah gitu ya konsekuensinya apa gitu ya
Ya, kalau di auditing, audit ya statement pernyataan apa salah mengambil keputusan, gitu ya. Jadi kalau di audit nanti ketika ada laporan keuangan ternyata eh, hasilnya auditornya ada misstatement ya istilahnya gitu, ada misstatement yang material, maka nanti pengguna dari laporan keuangan itu akan salah mengambil keputusan. Ya, jadi itu kita bisa bayangkan dampak dari audit ya. Ya, bukti audit ini adalah bukti yang dikumpulkan dan diuji oleh auditor ya untuk menentukan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku. Ya, jadi bukti yang dikumpulkan dan kemudian diuji oleh auditor, ya kemudian diuji, ya dikumpulkan kemudian diuji. Ya, kaitannya dengan apa? Ya, sebagaimana di awal ya kita sudah paham, eh, audit itu berarti membandingkan dengan standar, membandingkan dengan aturan. Ya, nah, aturannya apa? Apakah laporan keuangannya disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, standar pelaporan. Nah, bukti audit itu misalnya adalah bukti pembukuan, ya catatan akuntansi, ya jurnal, buku pembantu, buku besar dan seterusnya. Ada bukti pendukung, yaitu adalah kwitansi, invoice, surat jalan, ya faktur dan sebagainya. Itu adalah bukti transaksi, ya bukti transaksi. Kemudian untuk menjamin pencapaian tujuan audit secara efektif, yaitu memberikan opini, auditor diwajibkan mengumpulkan bukti audit yang kompeten dalam jumlah yang cukup. Nah, gitu ya. Jadi eh, buktinya adalah tepat atau appropriate, yaitu kompeten dan sufficient, cukup. Ya, jadi sufficient, appropriate, evident. Ya, jadi eh, tepat ya. Jadi misalnya buktinya ada 1.000 invoice, tapi kita cuma ngecek cuma dua. Nah, itu buktinya apa tidak cukup tuh, ya, tidak sufisien. Ya, harusnya kalau 1.000 ya paling tidak diceklah 50 invoice, ya misalnya, atau 40 invoice, misalnya gitu. Jangan cuma dua invoice gitu ya. Nah, ini adalah eh, apa professional judgment dari auditornya untuk menentukan seberapa sufisiennya, seberapa banyak sufisien itu, dan seberapa tepat bukti yang diambil ya. Jadi misalnya untuk mengujinya ya invoice, ya, surat jalan nggak ada angkanya, ya misalnya gitu ya. Jadi invoice nanti surat jalan sebagai pendukung apakah memang barang itu dikirim atau tidak. Ya. Kemudian kompetensi atau ketepatan bukti berhubungan dengan kualitas bukti. Sedangkan ya kompeten ini adalah ketepatan ya. Tadi tepat ya. Jadi tadi kualitas ya. Jadi tadi ya misalnya eh, kalau untuk menguji penjualan yang tepat ya ya cek invoice gitu ya. Nah, jangan ngecek eh, pembukuan gudang misalnya gitu. Itu tidak tepat, itu tidak kompeten. Nah, tapi kalau kecukupan bukti yang berhubungan dengan jumlah atau kuantitas, nah, cukup atau tidak tadi ya, kalau 1.000 ya sufisien, 1.000 transaksi sufisiennya berapa? Ya, jadi berkaitan dengan kuantitas. Jadi sufisien dan apa appropriate. Ya. Kemudian memperoleh bukti prosedur audit mana yang akan digunakan. Ya, berapa ya prosedur audit mana ya. Jadi misalnya kalau kita ingin melakukan audit terhadap piutang, nah kita apa saja yang kita lakukan? Ada tadi ya, ada mengecek invoice dan pembayaran, ada yang konfirmasi piutang kepada pihak yang dipiutangi gitu ya dan sebagainya. Kemudian berapa ukuran sampel yang harus dipilih, yaitu tadi ya kuantitinya, sampel mana yang akan dipilih dari populasi, dan kapan harus melakukan prosedur. Oke ya, bukti layak dan cukup ya.
Ya, kemudian karakteristik dari bukti yang andal ya, ya karakteristik dari suatu bukti yang andal itu adalah independen, independensi penerbit bukti. Nah, jadi penerbit buktinya ini siapa? Kalau penerbit buktinya adalah pihak ketiga, pihak yang bertransaksi itu biasanya lebih kuat dibandingkan bukti yang dibuat oleh sesama karyawan perusahaan. Ya, jadi misalnya ada eh, pengeluaran, ya pengeluaran itu pembayaran ya pengeluaran berarti kan kita membayar kepada pihak ketiga. Nah, bukti yang dibuat oleh pihak ketiga itu lebih kuat dibandingkan bukti yang dibuat oleh pihak yang melakukan pembayaran. Pembayaran kan dia, oh ya udah saya bikin nota sendiri. Nah, itu berarti independensi dari penerbit bukti itu kalau dari karyawan sendiri berarti eh, kurang gitu ya. Nah, kan dia tidak independen karena dia pihak yang berkepentingan. Ya, kemudian efektivitas pengendalian internal klien ya apakah perusahaannya ini mempunyai pengendalian internal yang baik ya kemudian pengetahuan auditor kualifikasi individu pemberi informasi ya objektivitas dan ketepatan waktu ya jadi kalau buktinya sudah masih bisa dipakai atau sudah usang. Oke, kemudian hubungan antara perolehan bukti dan keyakinan perolehan bukti ya prosedur dan waktu audit. Kualitas yang mempengaruhi keyakinan bukti adalah layak, ya, relevan, andal, dan seterusnya ya. Eh, ya ini kalau bukti yang diperoleh itu buktinya relevan, buktinya andal ya, eh, diperoleh dari penyedia yang independen, dilakukan oleh sistem yang mempunyai penilaian internal baik dan seterusnya. Ya. Kemudian ukuran dan jenis sampel yang dipilih itu cukup ya. Ya, kecukupan artinya adalah ukuran sampel yang memadai dan pemilihan jenis populasi yang tepat. Keyakinan dan biaya dalam membuat keputusan tentang bukti atau suatu audit harus dipertimbangkan baik keyakinan maupun biaya. Ya, tujuan auditor adalah untuk mendapatkan bukti yang tepat dalam jumlah yang cukup dan biaya total yang terendah. Ya, jadi ini antara ada apa? Antara ada bagaimana mencari titik tengah ya antara keinginan untuk keyakinan mendapatkan bukti yang yakin dan biaya yang harus dikeluarkan. Ya, jadi misalnya kalau kita pengen yakin ada 1.000 bukti ya dicek semuanya 1.000 bukti. Nah itu yakin banget gitu ya. Nah tapi itu nanti akan terbentur oleh biaya dan waktu. Ya berapa biaya harus membayar staf ya auditor untuk mengecek 1.000 uh, invoice. Ya, nah itu eh, apa biayanya dan waktunya juga lama. Nanti auditnya kapan selesainya? Nah, itu ya. Jadi ini harus ada titik temu antara keyakinan dengan jumlah yang cukup dengan biaya yang rendah. Gitu ya. Jadi misalnya untuk keyakinan cukup berarti kita harus mengumpulkan misalnya 5% saja. Ya, yakin yakin dengan 5% bukti ya gitu misalnya ya atau 10%. Ya, kompetensi atau ketepatan bukti. Kompetensi bukti dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu relevan, sumber bukti, mutakhir, dan objektif, kemudian sirkulasi bukti ya. Oke, ya ini ya nanti bisa dibaca. Faktor kompetensi bukti, relevan tak langsung, relevan kurang kompeten apabila relevan tapi tidak langsung. Ya, relevan ya, tapi tidak langsung. Kemudian faktor kompetensinya adalah relevansi dan bukti. Ya. Ini lebih kompeten kalau langsung. Ya. Jadi cara memperolehnya itu langsung ya, bukan melalui pihak ketiga. Misalnya kalau kita kalau kita ingin meyakinkan bahwa berapa sih saldo dari rekening bank,
gitu ya. Nah, kita nanyanya bukan kalau ke karyawan berarti ya relevan karena rekening bank yang akan kita minta, gitu ya, rekening bank yang akan kita minta. Tapi kita mendapatkannya tidak langsung dari bank, mendapatkannya dari karyawan. Ya, nah ini jadi kurang kompeten. Tapi kalau kita langsung minta ke bank, ya langsung auditor minta ke bank. Ini saya sedang melakukan audit, saya minta dong saldo banknya si PT X yang sedang diaudit berapa, dia punya utang berapa. Ya, nah itu lebih eh, apa akan lebih kompeten. Ya itu ya, jadi maksudnya relevan ya datanya relevan, tapi dia diperoleh tidak langsung. Ya ini kurang kompeten kalau kalau buktinya dari dalam perusahaan. Jadi tadi mau pengeluaran kas, tapi buktinya tidak diperoleh dari sana, tapi diperoleh dari kan biasanya dari kasir kepada pegawai yang melakukan operasional ada tanda terima. Nah itu sebagai bukti pengeluaran, nah, itu berarti tidak kurang kompeten karena berasal dari dalam perusahaan. Nah, harusnya si karyawan yang melaksanakan tugas yang tadi menerima uang dari kasir itu dia lampirkan lagi dengan bukti yang berasal dari pihak luar. Misalnya dia melakukan pembayaran transportasi. Ya, tiket transportnya mana? Serahkan aja ke sebagai buktinya. Ya, nah itu jadi lebih kompeten. Ya, kemudian eh, apa prosedur pengendalian internalnya atau struktur pengendalian internalnya itu lemah, kalau kuat berarti lebih kompeten. Ya. Kemudian jauh dari tanggal laporan keuangan, ya dekat dengan tanggal laporan keuangan. Ya ini juga biasanya eh, kalau udah jauh kan biasanya sudah lama gitu ya. Kemudian eh, subjektif dan objektif ya. Kalau dia sifatnya subjektif, keterangan yang disampaikan itu kan subjektif. Tapi kalau sifatnya objektif, memang ada fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, nah, itu akan lebih lebih kompeten. Ya, jadi ini lebih kompeten atau kurang kompeten. Ya, kecukupan bukti dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, potensi salah saji, pertimbangan ekonomis, dan variabilitas atau heterogenitas populasi bukti. Ya, jadi kalau buktinya eh, jenisnya cuma satu atau dua mungkin lebih mudah gitu ya. Tapi ketika buktinya macam-macam gitu ya, nah itu tentu kecukupan buktinya menjadi lebih sulit ya gitu atau harus lebih banyak. Nah, sampelnya harus lebih banyak gitu ya misalnya. Nah, kemudian potensi salah saji ini dipengaruhi oleh resiko bawaan dan resiko pengendalian. Ya, resiko bawaan itu berarti resiko yang memang ini ya, resiko bawaan itu adalah resiko salah saji yang disebabkan oleh karakteristik dari objeknya, ya bukan karena kelemahan sistem pengendalian. Ya, jadi misalnya kas, ya uang kas itu memang resiko bawaannya udah tinggi gitu. Jadi mau dibuat pengendalian seperti apapun, ya dia tetap akan mempunyai resiko yang tinggi. Ya, maksudnya bisa mudah hilang kan, bisa dibawa oleh kasir, hilang, nyelip. Ya, nah itu namanya risiko bawaan. Jadi meskipun sudah membuat pengendalian, eh, atau dia di luar pengendalian itu juga sudah menjadi resiko. Ya, ini misalnya di sini kerumitan standar akuntansi. Nah, itu ya, aduh makin sekarang standar akuntansi udah sangat banyak ya. Itu berarti ada resiko salah interpretasi, salah penerapan. Kemudian volume transaksi yang besar, nah, itu udah otomatis itu ada resiko bawaan. Ketika uangnya banyak, transaksinya besar, ya itu resiko juga akan semakin semakin besar. Nah, itu sudah sunatullahnya gitu ya, udah resiko bawaan gitu ya. Nah, kemudian ada resiko pengendalian. Resiko pengendalian ini adalah resiko salah saji yang disebabkan oleh kegagalan sistem pengendalian. Ya, jadi sudah bikin sistem pengendalian, tetapi masih ada resikonya. Ya, masih ada resikonya. Nah, meskipun sudah ada sistem pengendalian. Kemudian materialitas salah saji adalah
ukuran tingkat eh, kesalahan yang mempengaruhi kesimpulan tentang kewajaran saldo akun. Ya, jadi ukuran tingkat kesalahan yang mempengaruhi kesimpulan tentang kewajaran saldo tadi ya. Jadi misalnya materialitasnya 2%, 1%, 5%. Ya, jadi mempengaruhi tingkat kewajaran saldo akun. Ukuran materialitas dipengaruhi oleh resiko bawaan dan resiko pengendalian. Ya, jadi kalau misalnya untuk resiko kas, material salah sajinya 10%. Ya, jadi misalnya perusahaan ini banyak menerima uang dari cash, ya, transaksinya memang begitu, resikonya tinggi. Berarti nanti buat materialitas salah sajinya 10%. Tapi kalau misalnya perusahaan ini transaksinya melalui bank, maka material salah sajinya ya kecil 1% aja, gitu ya. Jadi ketika kita menentukan materialitasnya itu, kita juga perlu melihat resiko bawaan dan resiko pengendalian. Ya, nah kan penerimaan kas yang dilakukan tunai dan penerimaan kas yang dilakukan melalui bank itu kan merupakan bagian dari pengendalian dilakukan oleh perusahaan. Ya, itu bagian dari pengendalian. Ya, sistem pengendaliannya itu setiap pembayaran dilakukan melalui bank, nggak boleh terima cash. Itu adalah bagian dari pengendalian. Ya, sehingga resiko dalam hal ini menjadi bisa lebih kecil ya. Tadi cukup 1%, tapi kalau kas 10%. Ya. Oke, ya, jadi itu resiko. Ya, ini belum masuk ke prosedur ya, tapi eh, hal-hal seperti ini ya, ini perlu mendapatkan ini ya pemahaman dari seorang auditor ya. Pahami dulu tentang adanya resiko dan eh, salah saji ya tentang. Nah, prosedur auditor untuk mengumpulkan bukti itu adalah ya memahami sistem pengendalian internal, kemudian melakukan pengujian pengendalian internal dan mengajukan pengujian substantif. Ya, pahami dulu prosedurnya. Ya. Sehingga nanti ini nanti ketika melakukan pengujian substantif itu akan sangat ditentukan dengan hasil nomor satu dan dua, ya pemahaman SPI-nya dan pengujian SPI-nya. Misalnya pas diuji SPI-nya nggak dijalankan ternyata. Nah, maka kita perlu eh, dalam pengujian substantif untuk menghitung materi jumlahnya dari piutang, persediaan dan sebagainya itu berarti kita harus mendapatkan sampel yang lebih banyak. Ya, jadi harus mendapatkan sampel yang lebih banyak. Nah, itu jadi eh, apa itu kaitannya ya. Ya, kemudian pengujian substantif adalah pengujian kewajaran saldo akun, gitu ya. Jadi substantif itu adalah menguji kewajaran saldo akun, ya. Berapa saldo piutang, berapa saldo persediaan, berapa saldo utang, berapa saldo utang bank. Ya, itu adalah pengujian substantif. Ya, jadi pengujian substantif ada apa prosedur awal, pengujian analitis ya dianalisa dulu kan eh, laba bruto berapa persen, kenaikan kenaikan piutang, piutangnya berapa persen dari total aktiva, kenaikan piutang dari tahun lalu berapa besar, ya atau kenaikan atau penurunan berapa besar dan sebagainya. Itu prosedur analitis, pengujian analitis. Ya, kemudian baru detail transaksi, kita lihat-lihat transaksinya, kemudian baru saldo. Ya, kemudian kalau ada estimasi-estimasi yang eh, akuntansi ya, misalnya estimasi untuk menghitung uncollectible, ya. Kemudian yang terakhir adalah penyajian dan pengungkapan ya. Cek dulu informasi-informasi yang terkait dengan akun tersebut. Kemudian prosedur audit ada analitis, oke ya ini tadi udah dijelaskan ya. Kemudian tracing ya tracing itu pengujian cara menelusuri dari bukti transaksi ke bukti pembukuan. Jadi dari transaksi ke bukti pembukuan. Kalau vouching dari bukti pembukuan ke transaksi. Ya, jadi dari piutang, piutang itu baru ditransfer ke belakang. Nah, itu adalah vouching. Coba dicek totalnya berapa. Misalnya, oh eh, piutangnya dari si B adalah dari PT B adalah 100. Berarti
vouching ke belakang, lihat bukti-buktinya. Nah, kalau tracing berarti dari bukti ini dibukukan kemana. Oke, ya. Kemudian prosedur inspeksi, pemeriksaan langsung ya fisik ya, apa stock of name, cast of name gitu ya. Kemudian prosedur matematis, menghitung-hitung ya, misalnya tadi ya contohnya, kalau membuat mainan, kalau misalnya produk barangnya keluarnya 100. Nah, kemudian eh, misalnya bahan baku salah satunya, misalnya ban mobil, bannya itu berapa yang keluar dari produksi, nah, dari gudang gitu. Nah, itu kita bisa hitung persentase ya. Meskipun di situ misalnya ada kerusakan ya, misalnya kalau eh, tadi contohnya harusnya 40 tapi keluarnya 50, wajar nggak tuh kira-kira? Eh, apa ada 10, kelebihannya ada 10 per 40 gitu ya. Nah, itu wajar apa tidak? Nah, itu kita melakukan perhitungan matematis. Atau benar nggak perhitungannya? Mungkin ada kesalahan. Kemudian prosedur penghitungan, menghitung ulang objek audit ya, seperti penghitungan fisik aset tetap dan penghitungan fisik persediaan. Konfirmasi ini kepada pihak lain ya, tadi kepada piutangnya kepada pihak yang memberikan hutang atau saldo bank kepada pihak bank dan seterusnya ya. Kemudian prosedur observasi, melakukan pengujian dengan cara menyaksikan. Tadi ya, yang saya contohkan observasi, misalnya menguji SOP, prosedur, ya, atau sistem pengendalian internal. Kalau barang masuk, itu benar nggak lapor dulu ke security, kemudian lapor ke gudang, dan seterusnya. Ya, nah itu observasi, diamati aja. Gitu ya. Kemudian pengerjaan ulang, penghitungan ulang, membukukan ulang, dan seterusnya. Ya, itu eh, prosedur pengerjaan ulang, kemudian wawancara yang melakukan eh, interview dengan pegawai atau manajer ya atau pejabatnya, kemudian melakukan dengan komputer. Ya, prosedur pengujian dilakukan dengan bantuan komputer terhadap bukti audit yang diproses dengan menggunakan komputer. Ya, jadi ada komputer yang memang digunakan khusus untuk mengaudit data-data yang juga sifatnya soft copy. Ya. Nah, ini jadi bukti audit ya, bisa pengujian fisik, bisa konfirmasi, inspeksi, analitis prosedur, wawancara, menghitung ulang, mengerjakan ulang, pengamatan, ya, observasi. Ya. Ya, hubungan antara standar audit dengan bukti audit. Ya, standar audit tipe ya, jenis bukti dan uh, for audit evidence ya, bukti audit keputusan menentukan bukti audit gitu ya, saya kira ya. Dengan berapa banyak bukti audit yang diperlukan ya. Jadi ini berapa sampelnya, kapan waktunya. Ya, kalau tipe evidennya physical examination ya, pengujian fisik ya, atau bentuk lain ya, misalnya berapa kecukupannya ya. Kemudian akumulasi bukti ini dalam pelaporan atau kualifikasi. Ya. Kemudian bukti audit bisa dikelompokkan bukti analisis. Nah, kemudian ini menjadi setelah dilakukan prosedur analisis, maka ya misalnya ini kan ada prosedur analitis. Nah, prosedur analitis, maka hasil dari prosedur menghitung analisisnya itu dia juga bisa menjadi bukti audit. Ya, sebagai bukti analitis. Ini analisa saya ini di bagian ini kelihatannya kurang tepat. Begitulah menggunakan bukti analitis itu sebagai bukti. Ini karena saya sudah melakukan analisa arus kas, arus barang, dan arus uang. Nah, itu adalah bukti analitis. Ya. Uji fisik dokumen atau pencatatan ya, kalau di rekap tuh misalnya sampelnya berupa invoice ada berapa, 40, 50, nah, itu dilakukan pengujian. Ya, pengujian fisik ya, inspeksi secara langsung ya, cash of name atau uh, stock of name.
Ya, bukti matematis, bukti konfirmasi itu jawaban dari pihak bank, jawaban dari pihak lain yang memberikan eh, apa utangan, ya. Kemudian observasi diceritakan atau difoto, ya misalnya, atau difilmkan. Pernyataan, ya, jadi kalau ada wawancara apa, dia bisa pakai, oh ya nih Pak, tuliskan. Pengerjaan ulang, bukti elektronik, ya. Ya, kemudian kesesuaian jenis bukti, ya misalnya jenis bukti yang fisik, yaitu bagi independen atau provider, ya apa tingkat independensinya itu tinggi, ya efektivitasnya eh, apa sedang lah gitu, ya. Ya, objektivitasnya tinggi, ya pengetahuan auditornya juga tinggi. Ya, konfirmasi itu juga hasilnya tinggi. Eh, Wawancara klien, nah itu ya low, ya independennya low, ya karena takutnya banyak subjektif, ya inspeksi Paris berbagai macam eksternal dokumen lebih independen dibandingkan internal dokumen, ya karena inspeksi kan internal, ya sifatnya. Oke, ya, jadi itu kesesuaian jenis bukti audit dan perolehan bukti, jenis audit dan perolehan bukti, ya melalui observasi, ya observasi, observe client personal counting inventory untuk menentukan, ya, jadi mengamati eh, pegawai yang melakukan penghitungan inventory, ya untuk menentukan apakah dilaksanakan sesuai dengan instruksi, ya yaitu pengamatan. Kemudian physical examination, ya cash of name atau inventor apa stock of name, ya untuk menghitung jumlah inventory dan membandingkan dengan asersi manajemen. Ya, inspeksi melakukan penghitungan atau perbandingan secara langsung. Ya, ini tindakannya jadi bukti, ya. Jadi menguji, eh, ya melakukan scan, melakukan pembacaan, ya membaca, ya, pengujian itu adalah bukti inspeksi, scan analytical, gitu ya, dan seterusnya, ya. Ya, ini ada foot, ya penjumlahan ke bawah, ada trace menelusuri. Nah, ini biasanya di kertas kerja dikasih tanda, ya bahwa sudah dilakukan trace. Oke, ya, jadi ini vouching itu adalah dari buku besar ke mencari bukti transaksi. Tracing dari bukti transaksi mencari ke buku besarnya. Ya. Ya, dokumentasi audit, ya yang terakhir ini dokumentasi adalah catatan mengenai prosedur audit yang dilaksanakan, bukti audit yang relevan dan kesimpulan yang dicapai oleh auditor. Ya, ya tujuan dokumentasi audit. Oke, ya ini ada kertas kerja. Ini dokumentasi audit adalah kertas kerja, ya. Jadi seluruh dokumen pelaksanaan audit yang dikumpulkan atau dibuat oleh auditor selama pelaksanaan audit. Ya, jadi kalau termasuk rencananya, ya rencananya saya mau mengaudit ini, ternyata di lapangan oh nggak bisa, kita ganti. Ya, kemudian ketika cash of name, penghitungan uang, ya buktinya uang 1.000-nya ada berapa lembar, 2.000 ada berapa lembar, 5.000 ada berapa lembar, 20.000 berapa lembar, 100.000 berapa lembar. Ya, itu dikumpulkan, ada sekian lembar, total sekian, tanda tangan. Nah, itu adalah kertas kerja menjadi bukti audit. Kemudian ada program audit, itu adalah sebelum melaksanakan audit, ya. Misalnya programnya kalau kita mau menguji piutang, maka pertama analisis dulu perbandingan dengan tahun lalu, ya, bandingkan dengan penjualan dan sebagainya. Nah, itu adalah program audit. Nanti tanya ke pihak ketiga,
ya. Nah, itu adalah prosedur ya. Program auditnya adalah kita melakukan itu. Ya. Ya, memo audit adalah catatan dari auditor atau narasinya. Supporting schedule, daftar pendukung itu adalah bukti-bukti untuk mendukung saldo yang sudah diasersi oleh manajemen. Ya, lead schedule adalah dokumen yang digunakan untuk meringkas daftar pendukung. Ya, jadi biasanya itu ada sub gitu ya. Daftar utama itu adalah laporan laba rugi lah misalnya. Subnya adalah untuk penjualan itu lebih detail. Ya, kalau mau di sub lagi penjualan di daerah A apa saja, daerah B apa saja. Nah itu eh, apa prosedur ya di dalam atau kertas kerja ya, pembuatan kertas kerja. Ini kompilasinya, informasi pendukung, kopi manual akuntansi, kopi chart of account, kopi dari rapat manajemen, kontrak-kontrak bisnis dan lain-lain. Ya, itu informasi pendukung. Ya, kemudian kertas kerja ya ada nama nama kantor akuntan publik, nama kertas kerjanya apa, misalnya kertas kerja penjualan, kertas kerja biaya transportasi dan seterusnya ya. Kemudian ya yang lainnya ya ada apa misalnya kalau kita buat tabel gitu ya, ada tabel di baris pertama pada angka 1.000, baris kedua angka 2.000, baris ketiga angka 3.000 dan seterusnya itu penjumlahan di bawahnya itu sudah kita hitung sama, itu biasanya dikasih tanda ya sudah dihitung tandanya apa, sudah dihitung ke bawah tandanya apa, sudah dihitung ke samping tandanya apa, sudah dicek ke rekening koran tandanya apa ya. Jadi misalnya ada checklist ya, V, ada checklist terbalik, ada lingkaran, ada silang ya, kemudian ada tanda apa gitu ya, tanda sama dengan, tanda panah ya. Nah itu apa namanya tanda-tanda yang digunakan di dalam apa bukti audit ya, kertas kerja itu ya, sebagai tanda itu sudah dilakukan ya, itu sudah dilakukan. Kemudian kertas kerja adalah milik auditor, tidak diperkenankan mengungkapkan kepada siapa saja, pada siapapun ya, kecuali ditentukan oleh undang-undang. Nah ini kalau dalam bentuk soft copy ya. Kemudian ada pengarsipan ya, pengarsipan itu ada yang current file dan permanent file ya. Current file itu yang sifatnya hanya berlaku untuk tahun yang diaudit isinya. Tapi kalau permanent file itu data-data yang terpakai bertahun-tahun. Ya, misalnya kalau yang untuk tahun yang bersangkutan kan misalnya penjualan, invoice tahun itu gitu ya. Nah, itu adalah program audit itu hanya untuk tahun itu. Tapi kalau yang permanent file kan misalnya eh, apa akta notaris, ya perizinan, ya. eh, nah, itu adalah file yang bermanfaat untuk eh, apa tahun panjang gitu ya. Yaitu ada current file dan permanent. Nah, ini hubungan audit dokumentasi dengan laporan keuangan ya. Jadi misalnya laporan keuangan ada working trial balance ya. Kemudian eh, ini let schedule cash-nya ini. Ya nanti cash ini kan detail ya. Jadi trial balance kan ada misalnya trial balance cash-nya berapa? 122. Nah, maka dalam let schedule cash ya dari kertas kerja cash-nya kita lihat ternyata terbagi menjadi 5, 96 dan 21 ya. 5 ada di petty cash, ada di bank general, nanti bisa di rinciannya ada di A3, kemudian ada uang gaji yang belum dibayarkan ya, mungkin ya yang dicadangkan untuk membayar gaji, rinciannya ada di A4 ya. Jadi petty cash ada di A2 detailnya lagi. Ya, kemudian bank ada rekonsiliasi, konfirmasi, ada mengecek apa checklist ya. Payroll ada di sini. Ada di A4. Oke ya, ini ada adjustment. Kenapa ada adjustment? Nah, ini harusnya menurut GL ya, menurut eh, pembukuannya ada 186, tapi kemudian ada
jurnal penyesuaian ya. Karena apa? Soalnya itu nanti bisa dijelaskan. Ya, jenis supporting dokumen, analisis neraca percobaan, ya ini ya, ya. Informasi-informasi dan arsip ya. Ya. Ya, persiapan dokumentasi audit, identifikasi sesuai pada masing-masing kertas kerja dan reference, dan seterusnya. Pernyataan dan kesimpulan. Nah, ini ya contohnya. Ini salah satu contoh dari kertas kerja ya. Misalnya, ini adalah kertas kerja notes receivable ya. Nah, kodenya C1 ya. Disiapkan oleh siapa? Tanggal berapa? Nah, ini kalau kita lihat kan ada note receivable itu adalah kepada Graham, Lopez dan seterusnya ya. Ada mungkin ada perhitungan interestnya. Nah, ini kemudian ada tanda ya, tick mark ini tadi. Misalnya tanda silang sudah sesuai dengan face amount ya. Interest rate, isu dan seterusnya. Kalau P, nah misalnya P ya, ini sudah konfirmasi, ada positif konfirmasi yang sudah diterima. Ya, jadi misalnya konfirmasi, auditor melakukan mengirim surat konfirmasi ke Graham dan ada jawabannya, positif confirmation receipt, ya sudah diterima. Kemudian yang tanda Akeong misalnya sudah dilakukan penghitungan ulang terhadap accrued interest. Nah, nanti mana lampiran perhitungannya? Ya. Kemudian food ya sudah dihitung ke bawah F ini ya 300 tambah 178 ini sudah dihitung ke bawah, sudah dihitung ulang. Kemudian trace dan agree to trial balance ya. Jadi ini sudah dan angkanya sama dengan trial balance. Gitu ya. Nah, jadi ada tick mark seperti ini. Ya, ketika kita melakukan audit di ada kertas kerjanya di audit. Oke, itu ada pertanyaan untuk bukti audit setengah 12 ya. Ya, kita cukupkan ya untuk materi ini.